Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Nicolo Barella telah resmi menandatangani kontrak baru dengan Inter Milan yang akan membuatnya tetap bersama Nerazzurri hingga Juni 2029. Inter telah mengonfirmasi kontrak baru gelandang berusia 27 tahun itu dalam pengumuman resmi di laman web klub. Barella telah mencatatkan total 235 penampilan untuk Nerazzurri hingga saat ini dengan membukukan 22 gol. Hadir sebagai gelandang box-to-box yang berbakat dan serbaguna, Barella telah tumbuh pesat menjadi pemain yang mampu melakukan segalanya di lini tengah Inter. Pemain berusia 27 tahun ini menjadi pemain reguler di starting line up Inter di sepanjang musim 2023-2024. Musim di mana mereka sukses meraih gelar Serie A ke-20. Scudetto itu merupakan trofi ke-7 yang diraih Barella bersama Nerazzurri. Mantan gelandang Cagliari itu juga menjadi pemain kunci saat Inter meraih gelar juara Serie A pada musim 2020-2021. Dia juga telah memenangkan 2 Coppa Italia dan 3 kali Supercoppa Italiana. Kontrak Barella sebelumnya berlaku hingga Juni 2026. Ada banyak minat transfer terhadap Barella pada musim panas lalu, termasuk dari Arsenal, Manchester United, Manchester City, dan Liverpool. Namun keinginan Barella hanyalah bertahan di Inter. Oleh karena itu, negosiasi pembaruan kontrak berjalan lancar. Barella pun telah resmi menandatangani kesepakatan baru dengan Inter hingga Juni 2029. Nicolo Barella mengaku sangat senang bisa memperpanjang kontraknya bersama Inter hingga akhir Juni 2029. Saya sangat bahagia dan emosional setelah memperpanjang kontrak saya dengan Inter untuk beberapa tahun ke depan, ujar Barella. Saya tidak pernah ragu dan percaya pada kontrak ini, jelas Barella. Davide Fratesi mengatakan bahwa memenangkan Liga Champions sebagai ambisi utamanya bersama Inter. Dia juga menyebut ambisi utamanya bersama timnas Italia, yakni memenangkan Euro dan Piala Dunia. Dalam sesi wawancara dengan La Repubblica, Fratesi mengungkapkan ambisinya di musim-musim mendatang, baik di level klub maupun internasional, signifikan di ajang Liga Champions. Fratesi tidak menyembunyikan ambisinya ingin mengangkat trofi Liga Champions bersama Inter Milan. Saya ingin memenangkan semuanya, ujar pemain berusia 24 tahun itu. Euro dan Piala Dunia bersama Italia dan Liga Champions bersama Inter. Inter berharap bisa melepas striker Marko Arnautovic selama jendela transfer musim panas, tapi tidak menuntutnya untuk pergi. Itulah yang disampaikan oleh Gazzetta dello Sport. Saat ini Arnautovic terikat kontrak dengan Inter hingga akhir Juni tahun depan. Pemain tim nasional Austria ini menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan Nerazzurri ketika ia bergabung dari Bologna musim panas lalu. Arnautovic tidak pernah kehilangan minat. Ada Fiorentina dan klub-klub di Liga Saudi dan Turki yang tengah mengamati situasinya di Inter. Namun semuanya akan bergantung pada keputusan pemain itu sendiri. Inter punya beberapa alasan ingin mengganti Arnautovic setelah hanya semusim. Salah satunya adalah kedatangan Mehdi Taremi yang memiliki gaya permainan yang mirip dengannya. Oleh karena itu, Inter lebih memilih memiliki profil penyerang dengan tipe lain untuk didatangkan memperkuat skuad. Masalah lainnya perihal gaji Arnautovic. Pemain berusia 35 tahun ini mendapatkan 3,7 juta euro untuk musim kedua kontraknya, sebuah angka yang signifikan.
Pakar transfer sport Italia Gianluigi Longari mengatakan bahwa Inter tetap menjadi tim yang paling unggul dalam perebutan Albert Gudmundsson. Namun Nerazzurri harus mengambil langkah untuk menyediakan ruang bagi si pemain, mengingat pada musim baru nanti Inter mempunyai Sebastiano Esposito, Francesco Pio Esposito, Martin Satriano, Joaquin Correa, hingga Marko Arnautovic yang masa depannya harus dipastikan dari klub. Jika BP Marotta dan Piero Ausilio berhasil menyelesaikan permasalahan penyerang yang menumpuk tersebut, maka Gudmundsson bisa didatangkan. Inter Milan dan pelatih Simone Inzaghi belum menyepakati durasi perpanjangan kontrak. Hal ini menurut Sky Sport Italia bahwa durasi kontrak baru adalah satu-satunya poin penting yang tersisa dalam negosiasi kontrak baru pria berusia 48 tahun tersebut. Inter sudah bertemu dengan agen Inzaghi, Tullio Tinti. Agen tersebut telah mengonfirmasi bahwa negosiasi berjalan positif, meskipun ia juga menekankan bahwa belum ada kesepakatan yang tercapai. Dan menurut Sky, hal utama yang masih harus diselesaikan Inter dan Inzaghi adalah durasi kontrak baru. Selama beberapa minggu, laporan mengindikasikan bahwa Inter dapat mengubah kebijakan sebelumnya dengan menawarkan perpanjangan waktu 2 tahun kepada Inzaghi, yang akan membawa pelatih tersebut hingga akhir Juni 2027. Namun Sky melaporkan bahwa Inter juga bisa menawarkan perpanjangan 1 musim kepada Inzaghi hingga akhir Juni 2026. Namun hal itu akan mengandung opsi 1 tahun lagi. Nerazzurri baru saja memenangkan Scudetto, tetapi hanya beberapa hari setelah gelar tersebut disegel, pemilik klub yaitu Suning Group dan keluarga Zhang kehilangan kendali atas klub. Mereka gagal membayar pinjaman Coactri sebesar 385 juta euro termasuk bunga, sehingga Inter diambil alih oleh Coactri. Jaksa di Milan telah membuka penyelidikan mengenai cara Inter mendaftarkan klub untuk musim 2023-2024. Sebagaimana dikonfirmasi oleh Calcio e Finanza. Namun penyelidikan atas dasar pelaporan dari komunitas kelompok penggemar Juventus bernama Fondazione Gentita Bianconera yang beberapa waktu lalu mengklaim memiliki bukti dokumen pelanggaran Inter. Penggemar Juventus ini sangat yakin bahwa Inter tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk bisa berkompetisi untuk musim 2024-2025 karena kondisi keuangan klub yang tak menjamin dan mereka percaya adanya kecurangan yang terjadi saat pendaftaran. Perlu difahami, setiap klub Serie A harus kembali mendaftar klubnya untuk musim kompetisi berikutnya dengan keuangan klub diperiksa oleh badan pemeriksa dari Badan Liga, juga independen dari KAP Big 4. Inter telah melewati segala tahapan pemeriksaan tanpa masalah, tetapi penggemar Juventus tak mempercayai hal tersebut. Saat ini, Jaksa Milan pada tahap awal pengumpulan informasi untuk melihat apakah ada tindak pidana yang dilakukan.